Ya, kemudian orang itu mencuri. Orang ini mencuri. Apa yang dia curi? Dia mencuri ilmu. Itu bisa nggak dipidana? Tidak bisa. Ya. Nah, kemudian apa? Kenapa bisa dikatakan mencuri? Karena definisi mencuri adalah menguasai barang kepunyaan milik orang lain tanpa hak. Itu dikatakan sebagai mana disebutkan sebagai pencurian. Jadi saudara-saudara perlu mengerti, ini penting. Saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa terkait pidana ini ada bukunya KUHP dan KUHP. Sedangkan yang namanya persidangan, di dalam KUHP itu menerangkan kalau bab 1 adalah ketentuan umum dalam KUHP, bab 2 mengatakan bahwa semua undang-undang, ruang lingkup berlakunya semua undang-undang adalah di peradilan umum. Bab 3 mengatakan bahwa peradilan umum dilakukan berdasarkan tata cara beracara. Itu bab 3 KUHP. Sedangkan bab 4 dan seterusnya menerangkan bahwa yang namanya penyidik, yang namanya JPU, yang namanya hakim, itu harus tunduk dan patuh serta dibatasi ya kewenangannya oleh KUHP. Nah, ini yang inilah yang selama ini tidak terlalu difahami, bahkan mungkin tidak terlalu dipatuhi, atau mungkin mereka tidak paham. Penegak hukum kita, baik itu penyidik, JPU maupun hakim atau advokat, ya, ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Nah, kurang diperhatikan itu apakah mereka ya tidak patuhi atau tidak ketahui, ya kan? Artinya kalau mereka itu melakukan sementara mereka tahu, berarti tidak patuh. Tetapi kalau mereka melakukan, ya, tetap melakukan dan itu tidak boleh, berarti kalau mereka bukan orang-orang yang tidak patuh, berarti mereka orang yang nggak tahu. Nah, kalau orang tidak tahu kemudian dikasih pekerjaan, misalnya seorang penyidik tidak tahu tentang hukum, kemudian dikasih jabatan atau tugas menyidik, itu kan menyalahi aturan, itu bisa menyesatkan masyarakat. Inilah kepolisian, mohon kepada petinggi kepolisian, tolong ya, harusnya itu yang namanya yang diposisikan untuk menjadi penyidik harus memiliki yang namanya kapasitas atau harus layak. Begitu juga JPU, begitu juga hakim, begitu pula pengacara. Nah, banyak orang-orang yang bergelar seperti kayak tadi itu, penyidik, JPU, hakim, pengacara, yang tidak melaksanakan ini. Nah, kalau tidak melaksanakan ada dua, tidak mematuhi atau tidak mengetahui. Kalau mereka tidak mengetahui, ya berbahaya. Kalau tidak mematuhi, ya juga tetap berbahaya. Jadi yang saya ingin katakan bahwa ketahui dan patuhi. Seperti yang menimpa kepada saya dan istri. Kami dilaporkan oleh ketua pengadilan melalui sekretaris pengadilan. Hanya dengan menggunakan surat tugas. Ini yang menyesatkan. Bahwa mereka ini melaksanakan amanat undang-undang menegakkan hukum. Ya, coba bayangkan, kami dilaporkan oleh ketua pengadilan, ya, melalui sekretaris pengadilan, hanya berbekal dengan surat tugas, yang namanya pidana terlebih-lebih delik aduan, haruslah korban langsung dan harus ada korbannya.
Lah ini yang jadi persoalan, mereka melaporkan. Kalau kita bilang mereka nggak ngerti, apa mungkin ketua pengadilan nggak ngerti? Tapi kenapa mereka tetap melakukan laporan? Berarti mereka tidak patuhi. Ya, coba bayangkan betapa menyesatkannya. Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pejabat negara tidak boleh melaporkan masyarakat sudah jelas ada. Nah, terlebih-lebih ingin saya sampaikan bahwa dalam KUHP, ya, itu sudah jelas seseorang yang mengalami kerugian yang boleh melakukan laporan. Kalau delik aduan, kalau delik umum bisa siapapun, karena bisa cukup memberikan informasi kepada petugas atau penyidik, mereka bisa. Tapi kalau delik aduan, kemudian orang yang tidak pernah merasa grogi, tidak menjadi korban dari peristiwa pidana, lalu melapor, sudah jelas namanya legal standing tidak ada. Kemudian kita melaporkan, yang kita laporkan asas legalitasnya haruslah perbuatan pidana. Nah, saya ingin memberikan, supaya ini kan banyak yang bertanya-tanya, kasus apa sih? Jadi begini, saudara-saudara. Beberapa tahun yang lalu saya pernah melaporkan dua direktur Bank BPR Jatinestari. Kami melaporkan itu, kemudian dia mengendap di Polda Jatim, tapi 3 tahun lebih. Padahal ini sudah lengkap oleh Polda Jatim. Karena adanya Perma nomor 1 tahun 56. Nah, ini kan jauh. Bagaimana mungkin? Nah, ini entah mereka itu membuat surat sakti, apa karena mereka nggak ngerti, atau mereka nggak patuh. Disinilah berbahayanya bagi negara. Mereka dibiayai oleh negara menggunakan uang rakyat, tapi mereka tidak pernah menjalankan amanat undang-undang. Selanjutnya apa yang perlu saya sampaikan kepada saudara? Setelah kami protes, lalu dipiralkan di media sosial, kemudian akhirnya dipaksakan untuk dilimpah ke pengadilan. Setelah dilimpah pengadilan, kemudian diproses karena ini yang menjadi terdakwa, dia bermain. Kalau enggak mungkin lah sampai perkaranya begitu. Siapa juga enggak mungkin bisa, orang boleh, ada buktinya. Buktinya tidak jalan sesuai dengan hukum. Kalau tidak jalan sesuai dengan hukum, apalagi artinya itu? Ya sudah, patut diduga bahwa dia melakukan upaya-upaya untuk supaya dia tidak terdakwa. Setelah dia jadi terdakwa selama di pengadilan dengan ancaman pidana 10 tahun, dan ditahan. Oke, kami ini, saya bersama dengan istri sebagai korban, bukan sebagai pengacara klien, bukan. Kami sebagai prinsipal dari laporan tersebut, kami bersabar. Tujuan kami bukanlah untuk menghukum orang. Tujuan kami supaya hak kami dikembalikan. Ya. Karena si BPR ini merasa bahwa kami masih punya utang. 2,5 miliar, 2,49. Dia gugat di pengadilan negeri, ternyata putusan pengadilan hanya 110 juta. Padahal itu sudah dengan segala upaya, kita sudah tahu lah. Nah, coba buktikan. Ini orang serakah. Dia dengan menggunakan dana atau menggunakan segala upaya, ini sampai dari 2,4 miliar, ternyata diputus sama hakim cuma 110. Apa nggak malu? Ya, ingin memeras, ingin menguasai. Sampai sekarang ini jaminan saya belum dikembalikan. Padahal putusannya sudah ingkrah. Saya lagi nunggu nih. Pengacara saya suruh ambil itu. Jadi sekali lagi, ini orang memang hebat. Begitu masuk di persidangan, hakim bisa dipengaruhi. Untuk pada pertimbangan putusannya, hakim menempatkan saksi ahli. Saksi ahli ini ya dari OJK, yang diperiksa adalah Heri. Ya. Heri Santoso ya. Ternyata yang dijadi pertimbangan bukan Heri.
Susanto. Coba bayangkan, sama-sama dari OJK. Padahal yang namanya Susanto itu gak pernah hadir di pengadilan. Nah, mendengar putusan pengadilan yang menjeludupkan saksi ahli dan menggelapkan yang saksi ahli benaran, tentu kami orang yang mengerti hukum protes. Mau apa lagi kalau bukan di pengadilan? Kita protes. Kemudian kita videokan, lalu kita viralkan. Saya dilaporkan oleh ketua pengadilan karena saya menghina peradilan. Siapa yang menghina peradilan? Yang saya hina ini adalah putusan orang yang nggak sesuai dengan fakta. Ya. Lalu apa pula yang harusnya kalau ketua pengadilan itu pakai akal sehatnya, harusnya dia panggil hakim, apa benar ini? Dia luruskan. Ya kan? Ternyata apa yang terjadi? Saya dilaporkan. Coba, kira-kira masuk akal enggak? Pelapornya ketua pengadilan, kemudian diproses oleh kepolisian. Ya polisi, asal-asalan dia akan periksa. Ingat, pada waktu ada seseorang melaporkan orang lain, maka penyidik itu harusnya memeriksa ya laporan tersebut untuk menemukan apakah ini ada perbuatan pidana atau tidak. Penyidik tidak bekerja secara maksimal sesuai hukum. Karena yang meminta ini adalah pesanan dari ketua pengadilan. Lalu cuma sekali dipanggil sebagai saksi, saya sudah jadi tersangka. Pada waktu jadi saksi, saya sudah katakan, Pak Polisi, saya ini protes. Karena keputusan majelis hakim ini menyeludupkan saksi ahli. Oh, polisi nggak terlalu peduli karena dia pikir laporan ketua pengadilan, biarlah nanti orang ini dihukum. Ini dikiranya seorang bodoh. Saya bukan orang yang bodoh. Saya akan bertahan. Karena saya tidak punya kewenangan untuk menolak apa yang menjadi kewenangan penyidik, saya ikuti. Kemudian, saya yakin jaksa pun tidak terlalu ini. Akhirnya apa? Saya jadi tersangka dan istri saya jadi tersangka. Kami dicemarkan namanya melalui sosial media, melalui media elektronik apa. Kami adalah pengunggah kami ini adalah tersangka atas laporan pengadilan. Mana ada. Sekarang pertanyaan saya, kalau orang benar-benar mengerti hukum, pelapor itu adalah subjek hukum. Sekarang subjek hukum itu orang, badan usaha atau lembaga. Badan hukum atau lembaga. Nah sekarang kalau pengadilan, itu lembaga. Ketua pengadilan apakah representasi dari pengadilan negara Indonesia? Tentu tidak. Kalau kami mau dilaporkan adalah yang harus melaporkan Ketua Mahkamah Agung. Tapi dia harus memang legal standingnya jelas dan asas legalitasnya cukup. Ini yang perlu dipahami masyarakat. Jadi Anda melapor atau Anda jadi terlapor itu perlu ketahui. Asas legalitas tentang perbuatan yang dilaporkan dan legal standing tentang pelapor. Kalau tetangga yang diperkosa atau yang merasa dilecehkan kemudian tetangga yang melapor, kan tidak ada legal standingnya. Itu gugur. Kemudian kalau misalnya ada orang yang katakanlah ini mencuri Pak. Mencuri makanan, tapi yang mencuri itu adalah anak kandung. Karena dia kelaparan. Itu masakan sudah dimasak di atas meja, sudah disajikan. Tetapi pemberitahuannya adalah ini jangan dimakan dulu kalau bapak belum datang. Tapi anak karena sudah nggak tahan, dia kelaparan, dia ngambil. Namanya ngumpet-ngumpet. Apakah itu layak untuk dilaporkan sebagai maling? Walaupun perbuatannya itu adalah untuk makan. Ya walaupun itu tanpa seizin siapa yang melarang itu. Kan itu nggak ada asas legalitasnya. Ya. Disitulah perlu kita ketahui. Ya. Bahwa asas legalitas dan legal standing. Nah. Kemudian. Karena perkara pada waktu itu. Kami sudah dilimpah kepada kejaksaan. Ini kembali lagi. Aparat penegak hukum yang namanya ini nggak ngerti hukum.
tetapi diberi kewenangan untuk melakukan penanganan perkara pidana.